Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang sama-sama berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab saling wasiat, saling nasihat menasehati itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Ciri orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah nasihat wahai Muhammad, berilah peringatan, karena sesungguhnya nasihat dan peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam surah Qaf Allah berfirman, "Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Berilah peringatan, berilah wasiat dengan Al-Quran ini kepada mereka-mereka yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi insyaallah taala kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hati. Bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh kaum muslimin, kecuali orang-orang yang tidak merindukan. Dan kita saat ini sudah berada di akhir dari bulan Sya'ban. Terkadang kita tidak tahu apa arti dari sebuah puasa itu. Masa kita dilarang untuk makan dan minum, padahal sebelumnya halal? Masa kita dilarang untuk dekat-dekat dengan istri, padahal sebelumnya halal? Apa hikmah dari puasa itu? Insyaallah ta'ala di malam hari ini biidznillah ta'ala kita akan menyebutkan tentang keutamaan orang yang berjumpa satu dari bulan Ramadan. Iya. Ada sebuah kisah
disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan kisah ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu pernah bercerita. Kata beliau, anna rajulaini min Baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki dari kabilah Bali, salah satu tempat, nama kabilah, nama suku di Arab sana, ya dekat-dekat dari kota Madinah, namanya Bali. Ada dua orang laki-laki dari suku Bali datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Dua orang ini bersamaan masuk Islam, bersamaan. Fakana ahaduhuma ashadda jitihadan minal akhar. Tapi salah satu dari dua orang ini ada di antara mereka yang sangat sungguh-sungguh di dalam beribadah. Ya, semangat dia di dalam kebaikan. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhid. Jadi ada dua orang, yang satunya sangat semangat beribadah, yang satunya biasa-biasa saja, bersamaan masuk Islam. Ditambah lagi, orang tadi yang semangat ibadah itu ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dia pun mati syahid, terbunuh di medan perang. Ya, kita tahu bersama keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu. Baik. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sanatan thumma tufiya. Temannya tadi yang tidak temannya tadi yang biasa-biasa saja ibadahnya, dia masih hidup 1 tahun setelahnya. Paham ya? Jadi tadi orang yang bersungguh-sungguh beribadah, dia ikut berjihad, ternyata meninggal, mati syahid. Dan yang satunya lagi dia masih hidup 1 tahun setelahnya. Kata yang bercerita tentang kisah ini, Talha bin Ubaidillah, kata beliau, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannati id ana bihima fa kharaja kharijun minal jannah. Suatu malam, ya, saya bermimpi, kata Talha. Di dalam mimpiku, saya sedang berada di depan pintu surga. Dan ternyata saya bertemu dengan orang yang sudah wafat itu tadi. Jadi dua orang tadi, ada yang meninggal lebih duluan setahun daripada siapa? Temannya tadi yang satu. Setelah dua orang ini meninggal, Talha bin Ubaidillah bercerita, dia mimpi ternyata di malam hari melihat dua orang ini berada di depan pintu surga. Perhatikan kisahnya, agak panjang. Fa'adina lilladzi tuwfiyal akhar minhuma thumma kharaja fa'adina lilladzi istushhid. Ya, maka tiba-tiba ada malaikat yang keluar dari pintu surga dan dia mengizinkan orang yang meninggal setahun lebih lama untuk masuk ke dalam surga. Kemudian orang yang mati syahid itu masuk surga setelahnya. Artinya apa? Orang yang meninggal setahun lebih lama itu lebih dulu masuk surga daripada orang yang mana? Yang mati syahid tadi. Antum paham? Ya kan ada dua orang tadi tak? Ada yang sungguh-sungguh ibadah, sekaligus dia mati syahid. Yang satunya biasa-biasa ibadahnya, hanya kelebihannya dia masih hidup setahun setelah temannya satu tadi yang sudah meninggal. Paham ini? Ternyata Talha bin Ubaidillah melihat yang duluan masuk surga ini bukan yang
terbunuh di jihad, bukan. Yang dulu masuk surga yang mana? Yang biasa-biasa ibadahnya. Baik. Kemudian dikatakan dalam kisah ini, dalam hadis ini, irji fa innaka lam ya'ti laka ba'du. Di dalam mimpi itu Talha diperintah untuk pulang oleh malaikat itu, dikatakan kepadanya, kembalilah, sekarang kamu belum waktunya. Maksudnya kamu belum waktunya masuk surga. Maka seketika itu Talha pun terbangun. Ya, artinya kan Talha belum meninggal dia. Yang meninggal itu 2 orang itu tadi. Ya, akan kita ambil faedah sebentar. Terkadang mimpi itu ada tafsirnya. Mimpi itu ada tafsirnya. Fa asbaha Talhatu yuhadditsu bihi an-nas fa'ajibu lidzalik. Maka pagi harinya Talha menceritakan mimpinya kepada para sahabat yang lain. Paham ya? Di pagi hari Talha bercerita kepada teman-temannya. Saya tadi malam melihat 2 orang yang itu sudah meninggal. Yang ini masuk surga, ini dulu masuk surga, ini terlambat masuk surga. Maka apa yang terjadi? Fa'ajibu lidzalik. Orang-orang merasa heran. Ya, kenapa heran? Kenapa orang mati syahid ini lambat masuk surga, justru yang duluan masuk surga yang mana? Yang biasa-biasa saja ibadah. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu al-hadits. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, orang terdahulu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada masalah, ada yang menjanggal dalam hati mereka, mereka datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebuah adab yang sangat agung. Ya, kalau ada hal yang kita ragu di dalam masalah agama, kita tanyakan kepada orang yang berilmu. Jangan membuat hati kita terus ragu sehingga lama-lama apa? Ragu dalam beragama. Jangan. Ditanyakan kepada orang yang berilmu. Maka karena cerita ini janggal, maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diceritakan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran tentang kisah ini? Ya, mereka heran. Apa herannya para sahabat? Kira-kira apa yang membuat sahabat heran? Itu tadi 2 orang. Kenapa bisa yang yang tidak ikut berjihad, yang biasa-biasa ibadahnya lebih duluan masuk surga daripada apa? Itu tadi. Ya? Itu membuat heran para sahabat. Kata Nabi, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan." Masalahnya, temannya yang satu ini orang yang ketika hidupnya betul-betul semangat, bersungguh-sungguh ibadah. Plus dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa yang biasa-biasa itu dulu masuk surga dibanding yang satunya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pembahasan kita malam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah orang itu tadi dia masih hidup setelahnya selama 1 tahun? Kata sahabat, "Bala, iya ya Rasulullah." Kata Nabi SAW bertanya lagi, "Wa adraka Ramadan?" Ya, bukankah orang yang masih hidup 1 tahun setelahnya ini dia masih menjumpai bulan Ramadan? Kata sahabat, "Iya." Fasoma, dia pun berpuasa di bulan Ramadan. Wa shalla, dia pun salat. Kadza wa kadza min sajadatin fis sana. Bukankah dia masih memiliki bulan Ramadan? Dia salat di bulan Ramadan, dia berpuasa, bersedekah, berinfak, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Bukankah di bulan Ramadan ada 1 malam, siapa yang beribadah di malam itu lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. Para sahabat mengatakan, "Iya betul." Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma
ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Sungguh antara mereka berdua amalannya itu antara langit dan bumi jauhnya. Apa yang bisa dipetik dalam kisah ini? Tentang masalah Ramadan. Bahwa kita mendapatkan 1 bulan Ramadan saja, itu keutamaannya luar biasa. Melebihi daripada apa? Orang yang meninggal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kenapa bisa dulu masuk surga? Oh, dia mendapatkan 1 bulan Ramadan sebelum dia meninggal, dibanding orang yang apa? Mati syahid tadi. Antum bisa paham? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita sepelekan ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Maka dipetik pelajaran di dalam kisah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu khairun nas, man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur panjang, kemudian umurnya tersebut dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu sebaik-baik apa? Manusia. Dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia manfaatkan umur tersebut untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Jelas ya? Nabi mengatakan antara dua orang ini ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Jauhnya antara langit dan bumi. Kalau kita hitung-hitungan, orang yang masih hidup 1 tahun, masih berapa sholat yang dia dapatkan? Tidak usah yang sunnah-sunnah dulu. Kita hitung sholat 5 waktu. Iya toh? Berapa sholat yang dia dapatkan orang selama 1 tahun? Sholat itu berapa kali? 5 kali dalam sehari semalam. Kali sebulan? Hah? Berapa? 150. Kali 10 bulan? Hah? 1.500. Tambah 2 bulan? 1.800 sholat. Iya tak? 1.800 sholat. Itu sholatnya. Terus bulan Ramadannya sebulan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya? Apa yang telah berlalu. Terus belum lagi qiyamul lailnya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Belum lagi man qama lailatul qadar, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir. Karena keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Belum sedekahnya, siapa memberi makanan buka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Paham ya? Kalau begitu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iskal yang terjadi di kalangan para sahabat, Nabi mengatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian heran dengan kasus ini? Iya, kata Nabi, itulah jawabannya. Bukankah dia masih mendapati sholat yang banyak, masih mendapati bulan Ramadan dan seterusnya. Jelas ya? Ini kisah sangat luar biasa. Maka setiap mukmin, setiap muslim dan muslimah hendaknya jangan pernah dia menyia-nyiakan waktunya di dalam hidup. Selama seorang masih diberikan nafas sehingga dia bisa bernafas, siapa yang membuat jantung ini berdetak? Allah Subhanahu wa taala. Selama masih bisa kita beramal, masih hidup di dunia ini, pergunakan waktu kita untuk beramal. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah,
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang penduduk neraka. Ya. Allah menceritakan, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka penghuni neraka, ketika mereka sudah berada di dalam neraka, mereka berteriak-teriak. Apa yang mereka katakan? Akhrijna na'mal salih. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini supaya kami bisa melakukan amalan soleh ghairal ladzi kunna na'mal, selain amalan yang pernah kami dulu lakukan. Ini orang yang menyesal ini. Jadi ketika dia hidup di dunia, dia tidak memanfaatkan umurnya, sehingga ketika masuk dalam neraka dia mengatakan, ya Allah, keluarkan lagi kami, berikan kami kesempatan untuk bisa hidup, dan kami tidak akan melakukan lagi amalan yang kami dulu lakukan. Ya, baru sadar dia mau apa? Ingin beramal soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah, bukankah kami telah memberi kepada kalian umur yang sangat panjang? Apa yang disinggung? Umur. Allah ingatkan kepada mereka penduduk neraka, bukan kami dahulu waktu di dunia kami memberikan kepadamu umur yang sangat panjang, yang dengannya engkau bisa berpikir, bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'akumun nadhir, sungguh telah datang kepada kalian apa? Peringatan-peringatan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama terkenal, menafsirkan ayat ini, wa ja'akumun nadhir, bukankah Allah memberikan kepada kalian umur yang panjang, yang dengannya kalian bisa berpikir, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Di antara penafsiran an-nadhir, peringatan, adalah uban. Apa maksudnya? Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian peringatan berupa apa? Uban yang tumbuh di rambut. Ya, jadi funania mutawa uang, ya, uang ya, bahasa Makassarnya, bukan doi, uang. Ya. Kalau orang sudah beruban, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dari hikmahnya, kenapa uban itu tidak bisa dicabut, dilarang dicabut, atau tidak boleh disemer dengan warna hitam? Sebab uban itu adalah peringatan. Peringatan apa? Kalau Allah sudah memberikan kepada antum umur yang cukup. Iya. Uban itu peringatan. Wa ja'akumun nadhir, telah datang kepadamu uban yang dengannya kalian bisa apa? Berpikir. Ya, makanya kalau ada orang, mohon maaf ini, kalau ada orang sudah beruban, belum sadar-sadar, makna samia. Jelas ya? Uban itu peringatan supaya seorang apa? Dia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajal sudah dekat. Segera beramal. Ya, melakukan amalan-amalan soleh, ya, melakukan amalan-amalan kebajikan di dalam kehidupan dunia ini. Baik. Ini kisah yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang apa namanya keutamaan orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini terkait tentang rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah di balik adanya ibadah puasa. Ya, kita tahu semua bahwa puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Buniyal Islamu ala khamsin." Iya. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan yang kedua bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang paling pokok. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah,
menegakkan salat. Yang ketiga, ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Tapi dalam ayat dikatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan. Itu terkait rukun Islam yang kelima atau yang keempat, bahwa ibadah haji itu bagi orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan dari dua sisi. Dia mampu dari sisi materi, ada dana. Yang kedua, mampu dari sisi fisik. Ada orang kaya tapi sudah tua. Iya. Oh, itu tidak ada kewajiban juga untuk berhaji. Ya, atau ada orang mampu dari sisi fisik tapi dia tidak mampu dari sisi harta, maka tidak ada kewajiban. Jelas ya? Kemudian yang kelima, wa shaumi Ramadan. Dalam hadis ini disebutkan puasa urutan yang kelima, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama di sini bahwa famin hikami siyami wa asrarihi, yang pertama di antara hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia puasa itu, annahu ibadatu lillahi ta'ala yataqarrabul 'abdu fiha ila rabbih bitarki ma yuhibbu wa yashtahi. Puasa itu adalah ibadah yang agung yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan meninggalkan sesuatu yang dia senangi dan dia inginkan. Ta'atan li rabbih, sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imtithalan li amrihi, dan sebagai bentuk dia melakukan ketaatannya, dia taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayudhiru bidzalika sidqu imanihi, maka karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bukti akan jujurnya keimanan. Jelas ya? Jadi puasa ini adalah ujian. Allah ingin tahu siapa yang benar-benar jujur di dalam keimanannya. Akan disebutkan sebentar bahwa puasa itu adalah kita diperintah untuk menahan dari 3 hal. Yang paling pokok ya, diperintah menahan dari makan, minum, dan mendatangi istri. Ini 3 ini adalah sesuatu yang dihalalkan di luar bulan. Di luar mana? Di luar Ramadan. Kenapa tiba-tiba diharamkan? Apa hikmahnya? Itulah orang beriman. Allah ingin tahu siapa yang benar-benar jujur dalam apa? Keimanannya. Ya? Itu faedah yang pertama. Dan wa kamalu ubudiyatihi lillahi ta'ala, itu sebagai bentuk kesempurnaan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa quwwatu mahabbatihi lahu wa rajaihi ma indahu, kekuatan cinta, harapan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu alima anna ridha maulahu fi tarki syahwatihi. Ya, orang yang berpuasa itu dia mengilmui, dia tahu bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan meninggalkan keinginan-keinginan syahwatnya. Faqaddama ridha maulahu ala hawahu. Oleh karena itu dia lebih mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan-keinginan jiwanya. Baik. Yang kedua, dari antara hikmah puasa itu adalah sebab dengannya seorang semakin meningkat ketakwaannya. Ya, dengan berpuasa seseorang semakin meningkat ketakwaannya, semakin mensucikan jiwanya, karena dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ayat yang mungkin kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Iya. Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman. Ya, kalau tidak beriman tidak dipanggil. Orang yang merasa setengah-tengah keimanannya tidak perlu. Ya, Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita mengaku diri kita beriman, maka amalkan ini yang setelahnya. Jujur di dalam beramal. Apa itu? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, meningkatkan ketakwaan. Dan kata para ulama, ayat ini, ayat yang biasa kita dengar ini juga adalah tasliyah. Apa namanya? Hiburan. Ya, kepada orang-orang atau kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya hiburan? Supaya mereka jangan bersedih. Masa kita disuruh puasa 1 bulan, salona. Iya. Ingat, puasa itu bukan kewajiban atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat dikatakan apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini diwajibkan juga terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa itu bukan baru di umat Muhammad, tapi apa? Sudah ada di umat-umat sebelum kita. Paham ya? Sudah ada di umat-umat sebelum kita. Hanya puasanya umat-umat terdahulu itu beda syariatnya dengan puasanya. Iya. Dan kita tahu umat Muhammad, umat Islam itu mereka adalah umat yang ke-70. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummah. Antum afdaluha wa akramuha ila Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu wahai umat Islam adalah umat yang menggenapkan 70 umat. Kita umat yang ke-70 dan umat yang terakhir. Tapi apa kata Nabi? Kalian yang paling mulia dan paling agung di sisi Allah Subhanahu. Umat Islamin, subhanallah. Mereka umat yang terakhir, tapi dia adalah umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak terbaik sementara nabi mereka adalah nabi yang terbaik dari seluruh makhluk. Iya. Umat Islam adalah umat yang terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling pertama mengetuk dari pintu surga. Maka tidakkah kita berbangga menjadi siapa? Menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini kata ulama ini, wattaqwa jima'u khairal dunya wal akhirah. Yang namanya ketakwaan itulah yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Apa hubungannya? Kita diperintah berpuasa supaya lebih berkualitas ketakwaan kita. Dan takwa itulah bekal terbaik di dunia dan di akhirat. Iya. Itulah bekal yang terbaik di dunia dan di akhirat. Ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu bukan sekedar ucapan di lisan. Takwa itu bukan sekedar status-status yang diucap yang dipasang, bukan. Takwa itu kata para sahabat, ayyuta'a fala yu'sa. Takwa itu Allah ditaati, tidak dimaksiati. Wa ayyudhkara fala yunsa. Takwa itu Allah diingat, tidak dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfar. Takwa itu Allah senantiasa disyukuri pemberiannya, kita syukuri pemberian Allah dan tidak dikufuri. Itu diantara makna ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian di dunia ini dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kemudian di sini wa min hikamis siyam, di antara hikmah puasa, habsun nafsi anis syahwat. Menahan jiwa dari syahwat, keinginan-keinginan. Wa fitamuha anil ma'lufat. Ya, menahan jiwa dari hal-hal yang dilarang, yang dimaklumi. Sehingga apa? Tadyiku majris syaitan minal abdi
bitadyiqi majri ta'am wa syarab. Ketika seorang mampu menahan keinginan-keinginannya, syahwat berupa makan, berupa minum atau yang lainnya, ketika seorang bisa menahan itu akan mempersempit aliran syaitan yang berjalan di urat nadi seorang hamba. Kan Nabi bersabda apa? Inna syaitana qad yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di atas anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Ya. Makanya kadang orang sedikit larroy, ya toh? Larroy mising. Kenapa? Memang ada bisikan syaitan yang membuat dia apa? Marah. Karena syaitan itu mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya apa? Darah. Maka dengan menahan, ya, orang tidak makan, tidak minum, lapar, haus, itu mempersempit apa? Aliran syaitan untuk apa? Untuk berjalan di tubuh manusia. Sehingga apa? Yad'ufu nufudu syaitan wa taqillul ma'asi. Pengaruh syaitan itu lemah di tubuh manusia, sehingga maksiat pun sedikit. Ya, jarang orang melakukan maksiat. Ya, makanya di bulan Ramadan itu, kenapa dikatakan dalam hadis, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidati syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Kenapa bisa? Kata para ulama, dibuka pintu surga sebab orang gampang melakukan ketaatan. Kenapa gampang melakukan ketaatan? Ya, susah tidur. Susah orang tidur. Mau tidur, cipur kia. Orang itu biasanya tertidur karena apa? Kekenyangan. Iya tak? Orang itu biasa tidur nyenyak karena apa? Kenyang. Iya. Kalau dia lapar, susah tidur. Makanya dia apa? Semangat beribadah. Ya, makanya kita lihat kondisi manusia di bulan Ramadan itu sangat berbeda di luar bulan Ramadan. Ya, orang semangat bulan Ramadan. Apalagi hari-hari pertama, sampai sendal di masjid banyak yang hilang. Ya. Hari-hari pertama ini, wah, tapi kalau sudah terakhir, wah, bukan di masjid ramai, di pasar. Ya. Di pasar yang ramai di akhir Ramadan. Maka beda semangatnya manusia di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Sebab syaitan dibelenggu. Pintu-pintu ketaatan dibuka, sedikit godaan. Ya, tapi kalau ada orang yang bulan Ramadan sama saja dengan di luar Ramadan, wah, ini betul-betul syaitannya luar biasa. Iya. Syaitannya apa? Luar biasa. Jelas ya? Baik, kemudian berikutnya sudah isya ya? Selesaikan ya? Wa min hikami siyam annal qalba yasfu. Di antara hikmah puasa itu akan membuat hati menjadi jernih. Wa yatakhalla lil fikri wal dzikr. Bagus dia fokus di dalam berpikir dan mengingat. Kenapa? Li'anna tanawula syahwat yuqassil qalb. Karena terkadang ya, orang yang memperturutkan syahwatnya itu akan membuat hatinya menjadi keras. Wa yu'mi 'alal haq. Terkadang dia membuat dia lupa, buta dari kebenaran. Sementara puasa ini menjaga hati dan menjaga tubuh dari kesehatannya. Kemudian doa yang terakhir, wa min hikami siyam, di antara hikmah-hikmah puasa, ma'rifatu nikmatillahi 'alal 'abdi bisyibai wa ra'i. Orang yang berpuasa itu dia akan mengenal betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepadanya berupa nikmat kenyang dan segar. Orang makan dia kenyang, orang minum dia segar. Kalau dia mengingat ini, dia akan mengingat tentang keadaan orang-orang fakir dan miskin. Ya, kalau orang berpuasa kan lapar. Orang berpuasa kan haus. Orang akan mengingat seperti itulah keadaannya orang-orang apa? Orang-orang miskin. Iya. Supaya kita mengingat bahwa oh ternyata seperti inilah keadaannya orang-orang miskin juga. Seperti itu yang saya rasakan. Maka dengan hal tersebut dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah beri kepadanya. Ya, jadi puasa itu membuat seseorang semakin banyak bersyukur kepada Allah. Dan ingat,
cara bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melihat orang yang di bawah kita, jangan melihat kepada orang di atas kita. Kalau kita lihat kepada orang yang di atas kita, tidak ada habisnya. Ya. Kita sudah ada motor ini. Motor besar lagi. Tapi karena lihat tetangga punya mobil, sudah dia mau mobil juga. Dia tidak lihat tetangganya yang sebelah kiri, dia masih naik sepeda. Dia tidak lihat lagi tetangganya yang sebelahnya lagi, tetanggaku pergi bekerja masih jalan kaki. Makanya kata Nabi, cara mensyukuri nikmat, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Cara mensyukuri nikmat itu, lihat kepada orang di bawahmu. Kalau kita bermotor, lihat masih ada orang bersepeda. Paham ya? Jangan lihat kepada orang yang di atas, jangan. Karena kalau kita melihat orang yang di atas kita, itu akan seseorang mudah meremehkan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dengan hikmah adanya puasa ini adalah apa namanya? Supaya ini dari sisi kedokteran ya, yaitu menjaga dari kesehatan badan. Ya, dengan mengatur waktu-waktu makanan, waktu-waktu lambung itu beristirahat, itu akan membuat apa namanya pencernaan semakin bagus. Dan banyak lagi ya dari hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama terkait dari hikmah-hikmah puasa ini. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, di kesempatan yang ringkas ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan kepada ikhwah-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah bahwa bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Lakukan amalan-amalan semaksimal mungkin. Iya. Ada kesibukan-kesibukan duniawi, kalau itu bukan darurat bisa ditinggalkan. Sebab dahulu para salaf rahimahullahu taala disebutkan dari Amr ibn Qais al-Mulai, ketika beliau memasuki bulan Ramadan, mereka mengunci tokonya. Ya, bukan dilarang jualan ya. Mereka mengunci tokonya, meninggalkan kesibukan-kesibukan, dia fokus membaca Al-Quran, fokus beribadah, fokus bersedekah, fokus berinfak, fokus dengan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Sebab itu adalah bulan istimewa, belum tentu kita mendapatkan di tahun-tahun berikutnya. Jelas ya? Belum tentu kita mendapatkan di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.